Andini adalah definisi dari seorang istri dan ibu yang mengabdikan seluruh hidupnya untuk keluarga. Dunianya berputar pada poros yang sama setiap hari, memastikan kemeja kerja suaminya, Baskara, licin tanpa satupun kerutan, menyiapkan bekal sekolah untuk putra sematawayang mereka, Rian, dengan hiasan-hiasan lucu agar nafsu makannya terjaga, dan menjaga rumah mereka agar selalu menjadi surga yang nyaman untuk pulang. Baginya, kebahagiaan adalah melihat senyum puas di wajah Baskara dan tawa riang Rian. Ia tak pernah meminta lebih. Baskara, di sisi lain, adalah pria yang sedang berada di puncak. Karirnya sebagai manajer pemasaran di sebuah perusahaan properti ternama sedang menanjak. Penampilannya selalu rapi, mobilnya selalu mengilap, dan citranya di mata orang lain adalah citra seorang pria sukses yang memiliki keluarga sempurna. Namun, di balik citra itu, Baskara menyimpan kegelisahan. Ia merasa kehidupannya terlalu monoton, terlalu mudah ditebak. Ia memandang Andini, istrinya, sebagai bagian dari rutinitas yang membosankan itu. Cinta yang dulu bergejolak kini terasa seperti bara api yang nyaris padam, tertutup abu kewajiban. Di tengah-tengah mereka ada Rian, seorang anak laki-laki berusia 7 tahun yang cerdas dan peka. Ia adalah perekat. Alasan bagi Andini untuk bertahan dan alasan bagi Baskara untuk setidaknya pulang ke rumah setiap malam. Rian memuja ayahnya sebagai pahlawan dan mencintai ibunya sebagai pusat alam semestanya. Namun, bahkan dengan kepolosannya, Rian mulai merasakan ada dinding tak kasat mata yang tumbuh semakin tinggi di antara kedua orang tuanya. Dinding itulah yang pada akhirnya akan meruntuhkan surga kecil yang selama ini mereka tinggali. Pagi itu, aroma nasi goreng seafood buatan Andini menguar, mengisi setiap sudut dapur. Ia menata 2 piring dengan telaten. Satu untuk Baskara, dengan udang yang sengaja ia pilih paling besar, dan satu lagi untuk Rian, yang ia bentuk menjadi wajah beruang lucu dengan sosis sebagai telinga dan telur mata sapi sebagai mata. Ini adalah ritualnya. Sebuah persembahan cinta yang ia sajikan setiap pagi. Rian, ayo sarapan. Nanti terlambat ke sekolah. Panggil Andini lembut. Rian berlari kecil ke meja makan. Matanya berbinar melihat nasi goreng berbentuk beruang itu. Wah, bagus sekali, Ma. Terima kasih. Tak lama kemudian, Baskara turun dari lantai atas. Ia sudah rapi dengan kemeja biru tua yang disetrika sempurna oleh Andini semalam. Wangi parfum mahal yang maskulin langsung mendominasi aroma nasi goreng. Ia duduk di kursinya, bukan dengan antusiasme, melainkan dengan gerak tubuh seorang raja yang hendak memeriksa hidangan. Pagi, Mas. Sarapan dulu. Sapa Andini sambil menyodorkan piring. Baskara hanya bergumam pelan. Ia mengambil sendok, menyuap sedikit nasi goreng itu, lalu meletakkan sendoknya kembali. Terlalu berminyak. Din, aku sudah bilang, kan, pagi-pagi jangan makan yang terlalu berat. Senyum di wajah Andini sedikit memudar. Oh, maaf, Mas. Kirain kamu suka. Ini udangnya segar, loh. Aku minum kopi saja, jawab Baskara singkat. Tangannya meraih ponsel yang tergeletak di meja. Jarinya sibuk menggulir layar. Sebuah senyum tipis terukir di bibirnya saat membaca sesuatu. Senyum yang jelas bukan untuk Andini. Rian, yang tidak terlalu peduli dengan percakapan orang tuanya, menyodorkan sebuah kertas gambar ke arah ayahnya. Papa, lihat. Rian gambar mobil balap papa. Baskara mengalihkan pandangannya dari ponsel dengan enggan. Ia melirik gambar itu sekilas. Iya, bagus. Komentarnya tanpa minat. Lalu kembali fokus pada layar ponselnya. Kekecewaan tergambar jelas di wajah Rian. Anak itu menarik kembali kertas gambarnya dan menunduk, melanjutkan sarapannya dalam diam. Andini melihat semua itu. Hatinya terasa seperti diremas. Ini bukan kali pertama. Sudah berbulan-bulan Baskara menjadi seperti ini. Dingin, berjarak, dan seolah-olah fisiknya ada di rumah. Tetapi jiwa dan pikirannya melayang di tempat lain. Pulang selalu larut malam dengan alasan rapat yang tak berkesudahan. Akhir pekan lebih sering dihabiskan di luar dengan alasan bertemu klien penting. Ponselnya kini memiliki kata sandi, dan benda itu tak pernah lepas dari genggamannya, bahkan saat ke kamar mandi.
Setelah mengantar Rian ke sekolah, Andini kembali ke rumah yang terasa hampa. Ia mulai membersihkan meja makan, membawa piring nasi goreng Baskara yang nyaris tak tersentuh ke dapur. Ia menatap pantulan dirinya di jendela. Seorang wanita berusia 32 tahun dengan daster batik sederhana, rambut yang diikat seadanya, dan wajah tanpa riasan. Apakah ini yang membuat Baskara bosan? Pertanyaan itu menghantuinya. Siang itu, ia menelepon sahabatnya, Rina. Aku tidak tahu lagi harus bagaimana. Rin. Mas Baskara semakin jauh. Keluh Andini dengan suara bergetar. Sudah kubilang dari dulu, Din. Laki-laki itu harus terus merasa tertantang. Coba deh kamu lebih perhatikan penampilanmu. Ke salon, beli baju baru. Jangan biarkan dirimu tenggelam dalam urusan dapur saja. Nasihat Rina dari seberang telepon. Dan satu lagi, coba cek ponselnya. Zaman sekarang, semua bukti ada di sana. Aku tidak berani, Rin. Aku takut menemukan sesuatu yang akan menghancurkan hatiku. Aku percaya sama Mas Baskara, bantah Andini, lebih untuk meyakinkan dirinya sendiri daripada Rina. Malam harinya, penantian Andini berakhir lewat tengah malam. Pukul 1 dini hari, suara mobil Baskara memasuki halaman rumah. Andini yang pura-pura tertidur di sofa ruang keluarga segera membuka matanya. Ketika Baskara masuk, sebuah aroma asing yang lembut dan manis tercium oleh Andini. Itu bukan aroma parfum rekan kerja pria atau bau asap rokok. Itu aroma parfum wanita. Mas, baru pulang? Tanya Andini, berusaha terdengar biasa saja sambil duduk. Baskara tampak sedikit terkejut melihat Andini masih bangun. Ada rapat mendadak dengan klien dari luar kota. Kenapa belum tidur? Jawabnya. Nadanya datar dan defensif. Ia berjalan cepat menuju tangga, menghindari tatapan Andini. Aku tungguin kamu. Aku panaskan air untuk kamu mandi, ya? Tawar Andini. Tidak usah. Aku langsung tidur saja, capek. Tolak Baskara sambil terus melangkah naik. Ia bahkan tidak berhenti untuk sekadar mengecup kening Andini seperti yang biasa ia lakukan dulu. Andini terpaku di tempatnya. Alasan rapat lagi. Aroma parfum wanita yang tak bisa ia enyahkan dari penciumannya. Sikap Baskara yang begitu dingin. Kepingan-kepingan teka-teki itu mulai tersusun di benaknya, membentuk sebuah gambaran mengerikan yang selama ini selalu ia sangkal. Malam itu, Andini tidur sambil memeluk guling, merasakan sisi ranjang di sebelahnya terasa dingin dan kosong, meskipun suaminya berbaring di sana. Surga kecilnya benar-benar telah retak, dan ia takut retakan itu akan segera pecah berkeping-keping. 2 hari setelah malam yang dingin itu, semesta seolah sengaja membuka paksa mata Andini dari penyangkalannya. Sabtu pagi, Baskara mengatakan ia harus pergi keluar kota untuk sebuah proyek mendadak selama 2 hari. Ia berkemas dengan tergesa-gesa, memberikan kecupan singkat di puncak kepala Rian, dan sebuah anggukan sekilas pada Andini sebelum melesat pergi dengan mobilnya. Rian tampak murung. Rencananya untuk bermain bola bersama sang ayah di akhir pekan kembali pupus. Andini menghabiskan hari itu dengan mencoba menghibur Rian. Mereka pergi ke taman bermain, makan es krim, dan menonton film kartun di rumah. Namun, perasaan gelisah itu tak kunjung hilang. Ada sesuatu yang terasa sangat salah. Firasat seorang istri yang dikhianati berteriak begitu kencang di dalam hatinya. Namun logikanya masih berusaha mencari pembenaran. Malam harinya, setelah Rian tertidur lelap, Andini membersihkan ruang kerja Baskara yang sedikit berantakan. Suaminya itu pasti terburu-buru tadi pagi. Saat sedang merapikan tumpukan kertas di atas meja, matanya tertumbuk pada laptop kerja Baskara yang tergeletak dalam keadaan menyala. Bukan dalam mode tidur. Baskara pasti lupa mematikannya. Andini hendak menutup laptop itu saat sebuah notifikasi pesan muncul di sudut layar. Sebuah aplikasi pesan instan yang tidak ia kenali masih terbuka. Nama pengirimnya, Fiona. Fotonya profilnya adalah seorang wanita muda dengan rambut panjang bergelombang, bibir penuh, dan tatapan mata yang menggoda. Jantung Andini berhenti berdetak sesaat. Dengan tangan gemetar, ia memberanikan diri menggerakkan tetikus dan membuka jendela percakapan itu.
Apa yang ia lihat selanjutnya adalah sebuah badai yang menghantamnya tanpa ampun. Ratusan pesan, foto, dan video yang membentang selama berbulan-bulan. Panggilan sayang, beb, dan sayang bertebaran di mana-mana. Foto-foto Fiona dalam balutan gaun seksi, foto mereka berdua sedang makan malam romantis di restoran mewah, bahkan foto mereka sedang berpelukan mesra di sebuah tempat yang tampak seperti lobi hotel. Andini terus menggulir ke atas. Napasnya tercekat. Ia membaca percakapan mereka. Fiona, beb, kapan kamu ceraikan si kuno itu? Aku udah nggak sabar pengen resmi jadi istrimu. Baskara, sabar, sayang. Aku lagi cari waktu yang tepat. Kamu tahu kan, ada Rian. Nggak segampang itu. Fiona, alah, alasan aja. Bilang aja kamu masih kasihan sama si Ratu Daster itu. Tadi pagi dia masakin kamu apa? Nasi goreng lagi? Hahaha. Baskara, udah, jangan bahas dia. Bikin mood jelek aja. Nanti malam jadikan kita ke villa di puncak? Aku udah bilang sama dia ada kerjaan di luar kota. Aman. Fiona, jadi dong, sayang. Aku udah siapin lingerie baru buat kamu. See you tonight, my hero. Pesan terakhir dikirim sore tadi. Kerjaan di luar kota. Villa di puncak. Lingerie baru. Dunia Andini runtuh seketika. Setiap kebohongan Baskara terungkap dengan begitu telanjang dan kejam. Hinaan Fiona tentang Ratu Daster terasa seperti belati yang menusuk langsung ke ulu hatinya. Udara di ruangan itu terasa menipis. Ia terhuyung mundur. Tangannya membekap mulutnya sendiri untuk menahan isak tangis yang mendesak keluar. Ia terduduk lemas di lantai. Air matanya mengalir deras tanpa bisa dibendung. Sakitnya tak terperikan. Ini bukan sekadar perselingkuhan. Ini adalah pengkhianatan total yang direncanakan dengan rapi di belakang punggungnya. Andini tidak tahu berapa lama ia menangis di lantai yang dingin itu. Yang ia tahu, rasa sakit itu perlahan berubah menjadi amarah yang membara. Ia bukan wanita bodoh. Ia bukan keset yang bisa diinjak-injak begitu saja. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia bangkit. Ia berjalan ke kamar mandi, membasuh wajahnya yang sembab. Ia menatap pantulan dirinya di cermin. Wanita yang tampak lelah dan hancur itu harus berakhir malam ini. Ia kembali ke ruang kerja. Ia tidak menutup laptop itu. Ia membiarkannya tetap terbuka, dengan jendela percakapan Fiona sebagai halaman utama. Ia akan menunggu Baskara pulang. Entah besok atau lusa. Ia akan menuntut penjelasan. Bukan sebagai istri yang memohon, tetapi sebagai wanita yang harga dirinya telah diinjak-injak. Namun, takdir berkata lain. Tepat pukul 11 malam, Andini mendengar suara mobil memasuki halaman. Itu mobil Baskara. Jantungnya berdebar kencang. Kenapa ia pulang malam ini? Bukankah seharusnya ia berada di puncak bersama Fiona? Pintu depan terbuka, dan Baskara masuk dengan wajah kesal. Ia membanting kunci mobil ke meja. Kenapa pulang, Mas? Bukannya ada kerjaan di luar kota? Tanya Andini. Suaranya terdengar dingin dan tajam, sangat berbeda dari biasanya. Baskara terkejut. Ada masalah di jalan. Macet total. Ada kecelakaan. Fiona ngambek. Minta pulang saja. Jadi batal acaranya. Gerutunya. Tidak menyadari bahwa ia baru saja mengucapkan nama selingkuhannya di depan istrinya. Hening. Baskara akhirnya sadar akan kesalahannya. Ia menatap Andini dengan panik. Wajah Andini pucat, tetapi matanya menyala-nyala karena amarah. Fiona, desis Andini. Jadi, klien penting dari luar kota itu namanya Fiona. Baskara tergagap. Din, aku bisa jelaskan. Tidak perlu. Potong Andini. Aku sudah melihat semuanya. Ia menunjuk ke arah ruang kerja dengan dagunya. Silakan lihat sendiri penjelasan lengkapnya di laptopmu. Sangat detail. Sampai ke rencana lingerie baru. Wajah Baskara berubah dari panik menjadi pucat pasi. Ia tahu permainannya sudah berakhir. Ia berjalan gontai ke ruang kerja dan melihat laptopnya yang terbuka. Ia kembali ke ruang tengah dengan ekspresi kalah. Saat itulah topengnya benar-benar lepas.
Tidak ada lagi penyesalan atau kepanikan. Yang ada hanya wajah dingin dan lelah. Ya, sudah. Kamu sudah tahu semuanya. Jadi aku tidak perlu berpura-pura lagi, kata Baskara dengan nada datar. Andini tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Itu saja? Setelah semua kebohonganmu, hanya itu yang kamu katakan. Lalu aku harus bagaimana? Bersujud memohon maaf? Balas Baskara sinis. Aku lelah, Din. Aku lelah dengan kehidupan seperti ini. Setiap hari sama. Bangun, kerja, pulang, bertemu kamu dengan dastermu, lalu tidur. Tidak ada gairah, tidak ada tantangan. Jadi ini salahku. Suara Andini bergetar menahan amarah. Salahku karena aku mengurus rumah ini, mengurus anakmu, memastikan hidupmu nyaman. Aku tidak bilang ini salahmu. Ini salahku karena menginginkan lebih. Teriak Baskara. Lihat penampilanmu. Kamu pikir aku masih tertarik? Fiona memberiku semangat yang sudah lama hilang di rumah ini. Bersamanya, aku merasa hidup lagi. Setiap kata Baskara adalah cambuk yang melukai Andini lebih dalam dari bukti perselingkuhan manapun. Ia telah menyerang esensi dirinya sebagai seorang wanita dan seorang istri. Air mata yang tadi sempat ia tahan kini tumpah ruah. Tega kamu, Mas. Tega. Hanya itu yang bisa keluar dari bibirnya yang bergetar. Sudahlah. Semuanya sudah terbongkar. Mungkin ini yang terbaik, kata Baskara sambil berjalan menuju kamar. Ia mulai membuka lemari dan mengeluarkan beberapa pakaian, memasukkannya ke dalam sebuah tas travel. Kamu mau kemana? Isak Andini. Aku butuh ruang. Aku akan tinggal di apartemen untuk sementara. Jawabnya dingin. Kita bicarakan soal perceraian nanti. Pengacaraku yang akan menghubungimu. Perceraian. Kata itu seperti petir yang menyambar di siang bolong. Begitu mudahnya ia mengucapkan kata itu. Seolah pernikahan mereka selama 8 tahun tidak ada artinya sama sekali. Baskara selesai berkemas. Ia berjalan melewati Andini yang masih menangis terseduh-seduh tanpa menoleh sedikit pun. Ia berhenti sejenak di depan pintu kamar Rian yang tertutup. Ragu-ragu. Lalu melanjutkan langkahnya dan keluar dari rumah. Andini ambruk di lantai. Suara mesin mobil yang menjauh terdengar seperti alunan musik kematian bagi pernikahannya. Badai itu telah datang dan menghancurkan segalanya. Menyisakan dirinya sendiri di tengah puing-puing surga yang telah musnah. Kepergian Baskara malam itu meninggalkan keheningan yang memekakan telinga. Rumah yang dulu terasa hangat kini berubah menjadi gua yang dingin dan kosong. Andini menghabiskan sisa malam itu dengan duduk di sofa, memeluk lututnya, menatap kosong ke arah pintu yang telah dilewati suaminya. Air matanya sudah kering, menyisakan rasa perih di mata dan kekosongan yang menganga di hatinya. Amarah, sakit hati, dan kebingungan bergejolak menjadi satu, membuatnya mati rasa. Pagi menjelang, suara alarm dari ponselnya berbunyi, menandakan sudah waktunya membangunkan Rian untuk sekolah. Untuk sesaat, Andini ingin mengabaikan segalanya dan terus tenggelam dalam penderitaannya. Namun, bayangan wajah polos putranya memberinya kekuatan untuk bangkit. Ia tidak boleh hancur. Setidaknya, tidak di depan Rian. Ia membasuh wajahnya, mencoba menyamarkan mata bengkaknya dengan air dingin. Saat Rian turun untuk sarapan, ia sudah menyiapkan roti panggang selai coklat kesukaan anaknya, dengan senyum yang dipaksakan di bibir. Pagi, Ma, Papa mana? Kok mobilnya nggak ada? Tanya Rian sambil mengunyah rotinya. Jantung Andini serasa diremas. Inilah kebohongan pertama yang harus ia ciptakan untuk melindungi hati kecil itu. Papa ada kerjaan mendadak di luar kota. Sayang, mungkin beberapa hari baru pulang. Jawab Andini, suaranya sedikit serak. Rian hanya mengangguk, meskipun raut wajahnya menunjukkan sedikit kekecewaan. Ia sudah terlalu terbiasa dengan jawaban seperti itu. Hari-hari berikutnya adalah siksaan bagi Andini. Setiap dering telepon membuatnya terlonjak. Berharap itu adalah Baskara yang menelepon untuk meminta maaf. Namun, harapan itu sia-sia. Baskara tidak menelepon. Ia bahkan tidak mengirim pesan untuk menanyakan kabar Rian.
Seolah-olah mereka berdua telah dihapus sepenuhnya dari hidupnya. Seminggu kemudian, mimpi buruk itu menjadi kenyataan dalam bentuk yang paling dingin dan formal. Bukan telepon dari Baskara, melainkan sebuah pesan singkat dari nomor yang tidak dikenal. "Selamat siang, Bu Andini. Saya Berto, pengacara dari Bapak Baskara. Bapak Baskara telah menunjuk saya untuk mengurus proses perceraian. Beliau ingin proses ini berjalan cepat dan damai. Surat gugatan akan segera kami kirimkan ke alamat Ibu. Terima kasih." Andini membaca pesan itu berulang-ulang. Tangannya gemetar hebat hingga ponselnya nyaris jatuh. Pengacara. Surat gugatan. Begitu cepat, begitu tidak berperasaan. Tidak ada sepatah kata pun langsung dari mulut Baskara. Ia menyerahkan akhir dari pernikahan mereka kepada orang asing. Di mata Baskara, ia dan Rian hanyalah sebuah masalah administrasi yang perlu diselesaikan. 2 hari kemudian, seorang kurir mengantarkan amplop coklat besar. Di dalamnya terdapat tumpukan kertas yang terasa lebih berat dari beban apapun yang pernah ia angkat. Surat gugatan cerai. Di sana tertulis alasan perceraian adalah perbedaan prinsip dan sudah tidak ada lagi keharmonisan. Sebuah frasa hukum yang dingin untuk menutupi perselingkuhan yang keji. Dalam surat itu juga terlampir draft perjanjian. Baskara akan memberikan rumah yang mereka tinggali, yang ternyata masih dalam status kredit dan cicilannya masih panjang, kepada Andini dan Rian. Ia juga akan memberikan nafkah bulanan untuk Rian dalam jumlah yang menurut Andini sangat tidak sepadan dengan gaya hidup mewah yang kini Baskara pamerkan bersama Fiona di media sosial. Untuk Andini sendiri, tidak ada sepeser pun. Seolah-olah pengabdiannya selama 8 tahun tidak bernilai sama sekali. Andini terduduk lemas di ruang tamu. Kertas-kertas itu berserakan di pangkuannya. Ia merasa begitu terhina. Bukan karena masalah uang, tetapi karena cara Baskara membuangnya. Ia merasa seperti sampah yang disingkirkan agar tidak mengganggu pemandangan. Ia menelepon Rina, sahabatnya, sambil terisak. Rina segera datang menemuinya. "Kurang ajar si Baskara. Enak saja dia. Kita lawan, Din. Kita tuntut dia atas perselingkuhan. Biar dia malu dan Fiona si pelakor itu juga kena batunya." Seru Rina dengan emosi meluap-luap. Andini menggeleng lemah. "Aku tidak punya tenaga untuk berperang, Rin. Aku hanya ingin ini semua cepat berakhir. Aku tidak mau Rian melihat ibunya semakin hancur dalam persidangan yang panjang dan kotor. Tapi ini tidak adil, Din. Hidup memang tidak pernah adil," bisik Andini. Dengan tangan yang masih gemetar, ia menandatangani surat persetujuan itu. Ia tidak ingin berdebat, tidak ingin menuntut lebih. Yang ia inginkan hanyalah kedamaian, meskipun ia harus menelan kepahitan ini sendirian. Momen tersulit adalah saat harus menjelaskan sebagian kebenaran kepada Rian. Sore itu, sambil menemani Rian menggambar, Andini menarik napas dalam-dalam. "Sayang, Mama mau bicara sesuatu," mulainya lembut. Rian menatapnya dengan mata bulatnya yang jernih. "Mulai sekarang, Papa tidak akan tinggal di sini lagi. Papa dan Mama akan tinggal di rumah yang berbeda." Krayon di tangan Rian berhenti bergerak. "Kenapa, Ma? Papa pindah kantor?" Andini menelan ludah. "Bukan, sayang. Kadang-kadang, orang dewasa, kalau sudah tidak bisa sejalan lagi, lebih baik tinggal terpisah. Tapi itu bukan berarti Papa tidak sayang lagi sama Rian." Sebuah kebohongan lagi, tapi ia harus mengatakannya. Mata Rian mulai berkaca-kaca. Apa karena Rian nakal? Rian janji nggak akan nakal lagi. "Ma, suruh Papa pulang." Hati Andini hancur berkeping-keping. Ia segera memeluk tubuh mungil putranya. "Bukan, sayang, bukan karena Rian. Rian anak yang paling baik. Ini masalah Mama dan Papa. Rian tetap bisa bertemu Papa, kok." Beberapa hari kemudian, Baskara datang untuk mengambil sisa barang-barangnya. Ia memilih waktu sore hari, saat ia pikir Rian belum pulang dari sekolah. Namun, hari itu Rian dipulangkan lebih awal. Saat Baskara sedang memasukkan koper terakhirnya ke dalam bagasi mobil, Andini dan Rian tiba di rumah.
Terjadi keheningan yang canggung. Rian menatap ayahnya dengan tatapan bingung dan rindu. Baskara tampak salah tingkah. "Papa!" panggil Rian sambil berlari kecil. Baskara berjongkok, tapi gerakannya kaku. Ia mengusap kepala Rian sekilas. "Hai, jagoan. Baik-baik ya sama mama." Hanya itu. Tidak ada pelukan erat. Tidak ada kata-kata penenang. Ia bahkan tidak berani menatap mata Andini. "Papa mau kemana bawa koper besar?" tanya Rian polos. "Papa, ada kerjaan." "Sudah dulu ya, Papa buru-buru," kata Baskara sambil cepat-cepat berdiri. Ia masuk ke dalam mobilnya dan menyalakannya. Rian menatap mobil itu dengan tatapan nanar. Andini berdiri di sampingnya, memegang bahu kecil itu dengan erat, mencoba menyalurkan kekuatan. Saat mobil itu melaju dan menghilang di tikungan jalan, Andini bisa merasakan bahu Rian bergetar karena isak tangis yang tertahan. Andini memeluk putranya erat-erat. Ia menatap ke arah jalan yang kini kosong. Di tengah air mata yang kembali mengalir, sebuah tekad mulai tumbuh di dalam hatinya. Ini bukan akhir. Ini adalah awal. Ia akan membuktikan kepada Baskara, kepada dunia, dan terutama kepada dirinya sendiri, bahwa ia dan Rian akan baik-baik saja. Mereka akan membangun kembali surga mereka, berdua saja, di atas puing-puing pengkhianatan ini. 3 bulan berlalu sejak hari Baskara mengangkut barang terakhirnya. 3 bulan yang terasa seperti 3 tahun bagi Andini. Kehidupan barunya adalah sebuah rutinitas yang rapuh, dibangun di atas kerapuhan finansial dan emosional. Nafkah bulanan dari Baskara, yang ia kirim melalui transfer bank tanpa sepatah kata pun, hanya cukup untuk membayar SPP Rian dan sebagian kecil tagihan. Sisa cicilan rumah yang besar, tagihan listrik dan air, serta kebutuhan sehari-hari, harus ia tutupi dari sisa tabungan pernikahannya yang menipis dengan cepat. Setiap malam, setelah Rian tertidur, Andini akan duduk dengan kalkulator dan tumpukan tagihan. Angka-angka itu seolah mengejeknya, menunjukkan betapa rentannya posisi mereka. Ia mulai mengurangi pengeluaran secara drastis. Daging sapi menjadi kemewahan. Ia lebih sering memasak tahu dan tempe. Pendingin ruangan hanya dinyalakan saat udara benar-benar gerah. Ia belajar menambal sendiri seragam Rian yang sobek agar tidak perlu membeli yang baru. Ia menjadi ahli dalam hidup hemat, sebuah keahlian yang tidak pernah ia butuhkan saat masih menjadi istri seorang manajer pemasaran. Rian, dengan kepekaannya, seolah mengerti. Ia tidak pernah lagi meminta dibelikan mainan mahal. Ketika mereka melewati toko es krim, ia hanya akan melihatnya sekilas lalu kembali menggenggam tangan ibunya lebih erat, seolah berkata, "Tidak apa-apa, Ma. Aku mengerti." Kedewasaan dini yang terpaksa ia emban itu membuat hati Andini semakin teriris. Suatu siang yang terik, saat Andini sedang menjemur pakaian, suara sepeda motor tukang pos berhenti di depan gerbang. Ia memberikan sebuah amplop tebal berwarna sampanye yang berkilauan. Andini mengerutkan kening. Ia tidak pernah menerima surat seperti ini. Amplop itu terasa berat dan mewah di tangannya. Di bagian depan, tertera namanya dan nama Rian, ditulis dengan tinta emas dalam kaligrafi yang indah. Tidak ada nama pengirim, hanya alamat sebuah hotel bintang 5 di pusat kota. Dengan perasaan tak menentu, ia membuka perekatnya. Di dalamnya, sebuah kartu undangan yang lebih tebal dan lebih mewah lagi. Jantungnya serasa berhenti berdetak saat membaca tulisan yang terukir dengan tinta emas timbul di atasnya. Dengan memohon rahmat dan ridho Tuhan Yang Maha Esa, kami bermaksud menyelenggarakan resepsi pernikahan putra-putri kami, Fiona Anindita Baskara Wijoyo. Di bawah tulisan itu, terpampang foto prapernikahan mereka. Baskara, dalam setelan jas yang gagah, tersenyum lebar sambil memeluk Fiona dari belakang. Fiona, dalam gaun merah yang memukau, menyandarkan kepalanya di dada Baskara. Wajahnya memancarkan kebahagiaan dan kemenangan yang tak terbantahkan. Mereka tampak seperti pasangan paling bahagia di dunia. Undangan itu terasa panas di tangan Andini. Napasnya menjadi berat. Ini bukan sekadar undangan. Ini adalah sebuah deklarasi. Sebuah pernyataan bahwa Baskara telah sepenuhnya melanjutkan hidup, membangun kebahagiaan baru di atas puing-puing keluarga mereka.
Mengirimkan undangan ini kepadanya dan Rian terasa seperti sebuah kekejaman yang disengaja. Sebuah cara untuk menggosokkan garam pada luka yang bahkan belum mulai mengering. Ia limbung dan bersandar pada dinding. Ia ingin merobek-robek kertas tebal itu menjadi serpihan kecil, membakarnya hingga menjadi abu, dan melupakan bahwa ia pernah melihatnya. Air mata panas mulai menggenang di pelupuk matanya. Saat itulah, Rian keluar dari dalam rumah, membawa segelas air. "Mama kenapa? Mama nangis?" tanya Rian, menatap undangan di tangan ibunya dengan penasaran. Andini cepat-cepat menyeka air matanya. "Enggak, sayang." Mata Mama kelilipan debu. Bohongnya. Ia menyembunyikan undangan itu di belakang punggungnya. Ia tidak ingin Rian melihatnya. Ia tidak ingin harus menjelaskan foto ayahnya yang tersenyum bahagia dengan wanita lain. Malam itu, setelah menidurkan Rian, Andini duduk sendirian di ruang tamu, memandangi undangan terkutuk itu. Ia menelepon Rina. "Aku dapat undangan pernikahan Mas Baskara," kata Andini dengan suara datar, mencoba menahan emosinya. "Apa? Berani sekali jantan sialan itu," pekik Rina dari seberang. "Sudah, buang saja surat itu. Anggap saja sampah." "Aku juga berpikir begitu," lirih Andini. Hening sejenak. Lalu Rina berkata dengan nada yang sama sekali berbeda, lebih serius dan penuh perhitungan. "Tunggu, Din. Jangan dibuang." "Maksudmu?" "Kamu harus datang." Andini terperangah. "Kamu gila, Rin? Untuk apa aku datang ke sana? Untuk menyakiti diriku sendiri? Untuk menjadi tontonan orang-orang yang berbisik dan menatapku dengan kasihan?" "Justru itu," sergah Rina. "Kalau kamu tidak datang, mereka akan berpikir persis seperti itu. Mereka akan berpikir kamu hancur, terpuruk, dan tidak berani menunjukkan wajahmu. Mereka akan merasa menang. Terutama si pelakor itu. Kamu mau memberinya kepuasan itu?" Argumen Rina menusuk langsung ke dalam keraguan Andini. Benar juga. Bersembunyi di rumah hanya akan mengkonfirmasi citra wanita terbuang yang mungkin sudah mereka sematkan padanya. "Pergi ke sana bukan untuk meratapi nasibmu, Din," lanjut Rina. "Pergi ke sana untuk menunjukkan bahwa kamu baik-baik saja. Bahwa hidupmu terus berjalan, bahkan lebih baik tanpa dia. Pergi ke sana, tegakkan kepalamu, pasang senyum terbaikmu, ucapkan selamat dengan tulus, lalu pulang. Itu namanya penutupan. Itu namanya kemenangan." Andini terdiam, mencerna setiap kata Rina. Ide itu terasa menakutkan sekaligus sangat menggoda. Membayangkan ekspresi terkejut di wajah Baskara dan Fiona saat melihatnya datang dengan tegar. Ada secuil kepuasan dalam benaknya. Ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang merebut kembali harga dirinya. "Ajak Rian," tambah Rina. "Jangan, Rin. Aku tidak mau Rian melihat." "Justru kamu harus bawa Rian," potong Rina tegas. "Tunjukkan pada Baskara anak yang telah ia telantarkan. Biarkan dia melihat langsung apa yang telah ia buang. Biarkan dia merasakan secuil rasa bersalah di hari bahagianya. Anggap ini sebagai pelajaran terakhir untuknya." Andini menatap ke arah kamar Rian. Membawa Rian terasa seperti sebuah pertaruhan besar. Tapi mungkin Rina benar. Mereka bukan korban yang harus disembunyikan. Mereka adalah penyintas. Mereka akan menghadapi ini bersama. Sebuah keputusan mulai terbentuk di dalam hatinya, mengusir rasa takut dan menggantinya dengan resolusi yang dingin dan kokoh. Ia tidak akan membiarkan mereka mendefinisikan dirinya sebagai wanita yang kalah. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan kekuatan baru mengalir dalam dirinya. Ia mengambil ponselnya dan menelepon Rina kembali. "Rin," katanya. Suaranya kini terdengar mantap. "Tolong bantu aku cari gaun yang bagus. Tidak perlu mahal, yang penting pantas. Dan carikan juga setelan jas kecil untuk Rian." Hari resepsi pernikahan itu tiba. Langit di luar tampak cerah. Sebuah ironi yang tajam dengan badai yang berkecamuk di dalam dada Andini. Sejak pagi, perutnya terasa mulas karena gugup. Ia berkali-kali menatap pantulan dirinya di cermin, mempertanyakan kewarasan keputusannya. Rina datang sore harinya,
membawa sebuah kotak gaun dan sebuah tas rias. Ia tidak datang dengan kata-kata kasihan, melainkan dengan semangat seorang komandan perang yang menyiapkan pasukannya. Ayo, jangan lesu begitu. Hari ini kita tidak akan menangis. Hari ini kita akan menunjukkan pada dunia siapa Andini yang sebenarnya, kata Rina sambil mengeluarkan gaun dari kotaknya. Gaun itu sederhana namun elegan. Sebuah gaun terusan berwarna biru dongker selutut, dengan potongan klasik yang menonjolkan postur Andini yang ternyata masih sangat bagus. Itu bukan gaun yang mencolok, tetapi memancarkan aura martabat dan ketenangan. Rina memoleskan riasan tipis di wajah Andini, cukup untuk menutupi lingkaran hitam di bawah matanya dan memberikan rona segar di pipinya. Rambutnya ia tata dalam sanggul modern yang rapi. Ketika Andini melihat bayangannya lagi, ia nyaris tidak mengenali dirinya sendiri. Wanita di cermin itu bukanlah Ratu Duster yang dihina Fiona. Ia adalah seorang wanita dewasa yang anggun dan kuat. Selanjutnya giliran Ryan. Anak itu tampak begitu tampan dalam setelan jas kecil berwarna abu-abu, lengkap dengan dasi kupu-kupu. Ia menatap ibunya dengan kagum. "Mama cantik sekali." Andini tersenyum, senyum tulus pertama sepanjang hari itu. Ia berjongkok di depan Ryan. "Dengar, sayang, nanti di sana, kita hanya sebentar, ya? Kita temui papa, kasih selamat. Lalu kita langsung pulang untuk makan es krim coklat kesukaan Ryan." "Oke." Ryan mengangguk patuh, meskipun matanya menyiratkan kebingungan. Mereka tiba di hotel dengan taksi. Lobi hotel sudah dipenuhi tamu-tamu yang berpakaian mewah. Saat Andini melangkah masuk sambil menggandeng tangan Ryan, suasana di sekitar mereka seolah berubah. Beberapa pasang mata menatap ke arah mereka, disusul dengan bisikan-bisikan. Andini bisa merasakan tatapan kasihan, tatapan terkejut, dan tatapan mencemooh. Ia mengeratkan genggamannya pada tangan Ryan, menegakkan punggungnya, dan terus berjalan seolah tidak mendengar apapun. Ballroom hotel didekorasi dengan sangat mewah. Ribuan bunga mawar putih dan merah muda menghiasi setiap sudut. Lampu kristal raksasa menggantung megah di tengah ruangan, memancarkan cahaya keemasan. Di atas panggung pelaminan yang megah, Bhaskara dan Fiona berdiri seperti raja dan ratu. Fiona tampak bersinar dalam gaun pengantinnya yang bertahtakan permata. Senyumnya lebar dan penuh kemenangan. Bhaskara, di sampingnya, juga tampak bahagia, tertawa dan menyalami para tamu. Hati Andini mencelos melihat pemandangan itu. Namun, ia tidak membiarkan rasa sakit itu terlihat di wajahnya. Ia menarik napas dalam-dalam dan mulai berjalan perlahan menuju antrean tamu yang hendak memberi selamat. Saat giliran mereka semakin dekat, Bhaskara akhirnya melihat mereka. Senyum di wajahnya langsung membeku. Ia tampak sangat terkejut, lalu panik. Ia menyikut pelan Fiona, yang kemudian menoleh dan melihat ke arah Andini. Senyum kemenangan di wajah Fiona langsung memudar, digantikan oleh ekspresi jengkel dan waspada. Akhirnya, tiba giliran mereka. Andini melangkah ke atas panggung dengan anggun. Ryan mengikutinya dalam diam. "Mas Bhaskara, selamat atas pernikahannya," ucap Andini dengan suara yang tenang dan jelas. Ia mengulurkan tangannya. Bhaskara menyambut uluran tangan itu dengan ragu-ragu. Genggamannya terasa dingin dan berkeringat. "Andini, Ryan, terima kasih sudah datang," katanya dengan suara tercekat. Matanya tidak berani menatap Andini lama-lama. Fiona hanya mengangguk singkat. Bibirnya membentuk senyuman tipis yang sangat dipaksakan. Matanya menatap Andini dari atas ke bawah dengan tatapan menilai. Andini sudah menyiapkan diri untuk segera turun setelah ini. Namun, Ryan yang sedari tadi diam sambil mengamati sekelilingnya, tiba-tiba melepaskan genggaman tangan ibunya. Ia melangkah maju mendekati Bhaskara. Anak itu tidak menangis, tidak merengek. Wajahnya hanya menunjukkan kebingungan murni seorang anak kecil yang mencoba memahami dunia orang dewasa yang rumit. Ia menarik ujung jas pengantin ayahnya yang mahal itu. Bhaskara menunduk, menatap putranya dengan ekspresi yang tak terbaca. Dengan suara yang jernih dan polos, cukup keras untuk didengar oleh beberapa tamu di barisan terdekat, Ryan bertanya, "Papa, kenapa papa ganti mama dengan tante ini?"
Hening. Pertanyaan itu menggantung di udara seperti pedang tajam. Lalu, Rian melanjutkan, masih dengan nada yang sama. Apa Rian juga nanti akan papa ganti dengan anak baru? Dunia seakan berhenti berputar. Musik yang tadinya mengalun lembut kini terasa lenyap. Para tamu yang mendengar pertanyaan itu terdiam, saling berpandangan dengan ekspresi terkejut. Wajah Fiona yang tadinya jengkel kini berubah menjadi merah padam karena menahan amarah dan malu yang luar biasa. Ia melirik tajam ke arah Baskara. Dan Baskara wajahnya pucat pasi. Ia benar-benar dipermalukan. Pertanyaan polos dari darah dagingnya sendiri telah menelanjanginya di depan ratusan tamu di hari yang seharusnya menjadi hari kemenangannya. Ia membuka mulutnya, tetapi tidak ada suara yang keluar. Ia hanya bisa menatap Rian dengan tatapan ngeri, bersalah, dan panik. Melihat misinya telah tercapai, bahkan jauh lebih dahsyat dari yang ia bayangkan, Andini tidak menunggu lebih lama lagi. Ia segera melangkah maju, meraih tangan Rian dengan lembut. Selamat sekali lagi, ya. Ucapnya sekali lagi, kali ini dengan nada yang mengandung ketegasan tersembunyi. Tanpa menunggu jawaban, ia berbalik. Sambil menggandeng tangan Rian, ia menuruni panggung dengan punggung tegak lurus. Ia tidak berlari. Ia berjalan dengan langkah mantap melewati para tamu yang kini menatapnya dengan campuran rasa kagum dan kasihan. Ia bisa mendengar bisik-bisik yang semakin kencang di belakangnya, membahas insiden di atas panggung. Saat ia dan Rian akhirnya keluar dari ballroom yang menyesakan itu dan merasakan udara segar di luar, Andini akhirnya bisa bernapas lega. Ia tidak tahu harus tertawa atau menangis. Ia berjongkok di depan Rian, menatap putranya yang masih tampak bingung. Ia tidak memarahi Rian. Justru, ia memeluknya erat-erat. Di dalam pelukannya, Andini tahu, ini bukanlah akhir dari penderitaan mereka, tetapi ini adalah kemenangan pertama mereka. Mereka telah meninggalkan Baskara dengan luka yang ia ciptakan sendiri. Sebuah kenangan pahit yang akan selamanya membayangi hari pernikahannya. Perjalanan pulang di dalam taksi terasa sunyi. Adrenalin dari insiden di pesta pernikahan perlahan surut, menyisakan kelelahan yang mendalam bagi Andini. Rian duduk diam di sampingnya, menatap lampu-lampu kota yang berlarian di luar jendela. Keheningan itu akhirnya dipecahkan oleh suara kecilnya. "Mama, Papa jahat, ya?" Pertanyaan itu, yang lebih berupa sebuah pernyataan, membuat Andini menoleh. Ia melihat pantulan wajah Rian di kaca jendela. Tidak ada lagi kebingungan di sana. Yang ada hanya pemahaman yang menyakitkan. Andini sadar, ia tidak bisa lagi menyembunyikan Rian di balik kebohongan-kebohongan manis. Peristiwa tadi telah memaksa anaknya untuk dewasa sebelum waktunya. "Papa bukan orang jahat, sayang," jawab Andini pelan, memilih kata-katanya dengan hati-hati. "Tapi Papa sudah membuat pilihan yang menyakiti hati Mama dan Rian. Dan itu adalah perbuatan yang tidak baik. Papa tidak sayang lagi sama kita." Andini menarik napas panjang. Mama tidak tahu apa yang ada di hati Papa. Yang Mama tahu, Mama sangat sayang sama Rian. Dan kita akan baik-baik saja. Hanya berdua. Kita akan selalu menjadi satu tim. Rian menyandarkan kepalanya di bahu Andini. "Iya, Ma. Tim Mama dan Rian." Percakapan singkat itu menjadi sebuah sumpah. Andini bertekad, ia tidak akan lagi meratapi nasib. Pesta pernikahan itu adalah penutup sebuah bab yang kelam. Sekarang, ia harus menulis bab yang baru. Bab tentang kebangkitan. Kenyataan kembali menghantamnya beberapa hari kemudian. Tagihan cicilan rumah datang bersamaan dengan tagihan listrik yang membengkak. Uang di rekeningnya semakin menipis. Ia tidak bisa terus-menerus mengandalkan tabungan. Ia harus bekerja. Tapi bekerja apa? Ijazah SMA dan pengalamannya yang hanya sebatas menjadi ibu rumah tangga tidak memberinya banyak pilihan. Malam itu, saat ia sedang memasak makan malam, sebuah ide muncul. Ia memasak opor ayam, salah satu masakan andalannya yang dulu selalu dipuji oleh keluarga besar, bahkan oleh Baskara di awal-awal pernikahan mereka. Rian makan dengan lahap, memuji masakan ibunya setinggi langit. "Masakan Mama paling enak di seluruh dunia," seru Rian. Kata-kata itu seperti sebuah petunjuk.
Keahliannya ada di sini, di dapur ini. Bagaimana jika ia mengubah dapur sederhananya menjadi sebuah sumber penghasilan? Gagasan itu terasa menakutkan sekaligus mendebarkan. Dengan sisa-sisa keberanian dan sebagian besar tabungannya yang terakhir, Andini memulai perjalanannya. Ia menghabiskan waktu berhari-hari melakukan riset di warung internet terdekat, karena ia tidak punya laptop. Ia mempelajari cara memulai bisnis catering rumahan, mencari tahu tentang kemasan makanan yang aman dan menarik, dan membuat akun media sosial khusus untuk usahanya. Ia menamainya Dapur Cinta Andini, sebuah nama yang mencerminkan esensi dari apa yang ia lakukan. Hari pertama ia berjualan adalah hari yang paling menegangkan dalam hidupnya. Ia hanya memasak satu menu andalannya, opor ayam komplit dengan lontong, sambal goreng kentang, dan kerupuk udang. Ia memasak sejak subuh, mengubah dapurnya menjadi medan pertempuran yang wangi. Ia mengambil foto produknya dengan kamera ponselnya yang sudah tua, berusaha mencari sudut terbaik dengan pencahayaan alami dari jendela. Lalu, dengan jantung berdebar, ia mengunggah foto itu di akun media sosialnya dan mengirimkan pesan promosi ke semua kontaknya, termasuk ke grup WhatsApp ibu-ibu di sekolah Rian. Ia menawarkan harga perkenalan yang sangat terjangkau. Jam-jam berikutnya terasa seperti selamanya. Ia terus-menerus memeriksa ponselnya, berharap ada notifikasi masuk. 1 jam, 2 jam, tidak ada satupun pesanan. Keputusasaan mulai merayapinya. Mungkin ini ide yang bodoh. Mungkin tidak ada yang mau membeli masakannya. Tepat ketika ia hampir menyerah, sebuah pesan masuk. Dari Rina. Din, aku pesan 5 porsi. Kirim ke kantorku ya. Disusul pesan lain dari salah satu ibu di sekolah Rian. Mbak Andini, saya coba 2 porsi ya, untuk makan siang di rumah. Lalu 1 lagi, dan 1 lagi. Hingga sore hari, 20 porsi opor ayamnya ludes terjual. Perasaan lega dan bahagia yang dirasakan Andini saat itu tak ternilai harganya. Uang yang ia dapatkan mungkin tidak seberapa, tetapi itu adalah uang pertamanya, hasil jerih payahnya sendiri. Sejak hari itu, Dapur Cinta Andini mulai berjalan. Pelan, tapi pasti. Rian menjadi manajer kecilnya. Setiap pulang sekolah, ia akan dengan semangat membantu ibunya menempelkan stiker logo di kotak-kotak makanan atau menghitung tutup kemasan. Kehadiran dan keceriaan Rian menjadi bahan bakar yang membuat Andini tidak pernah merasa lelah. Tentu saja jalannya tidak mulus. Ada hari-hari di mana pesanan sepi. Ada keluhan dari pelanggan karena pengiriman terlambat. Pernah sekali ia merugi karena salah perhitungan bahan baku. Setiap malam, setelah menyelesaikan semua pesanan dan membereskan dapur, tubuhnya terasa remuk. Namun, setiap kali ia melihat Rian tertidur pulas dengan perut kenyang, atau setiap kali ia berhasil memasukkan sejumlah uang ke dalam amplop cicilan rumah, semua rasa lelah itu terbayar lunas. Ia tidak lagi punya waktu untuk meratapi masa lalu. Pikirannya dipenuhi dengan rencana menu untuk esok hari, daftar belanjaan, dan strategi promosi. Secara perlahan, istananya mulai terbangun. Bukan istana megah seperti yang diberikan Baskara, melainkan istana kecil yang ia bangun sendiri dari puing-puing hatinya yang hancur. Setiap batu batanya adalah keringat, air mata, dan cintanya pada Rian. Di dapur yang penuh uap dan aroma bumbu itu, Andini tidak hanya memasak makanan, ia sedang memasak masa depannya sendiri. 5 tahun adalah waktu yang panjang. Cukup panjang untuk mengubah puing-puing menjadi istana, dan sebaliknya, mengubah istana megah menjadi penjara yang dingin. Dalam 5 tahun itu, dunia Andini dan dunia Baskara berputar ke arah yang berlawanan, seolah ditarik oleh takdir yang berbeda atas pilihan-pilihan yang mereka buat di masa lalu. Dunia Andini kini berpusat di sebuah ruko 2 lantai di jalan yang cukup ramai. Papan nama kayu dengan ukiran elegan bertuliskan, Resto O Catering Dapur Cinta, terpajang dengan bangga di bagian depan. Usaha rumahan yang dulu ia mulai dengan modal nekat dan air mata kini telah bertransformasi menjadi sebuah bisnis kuliner yang disegani. Lantai bawah adalah restoran yang tak pernah sepi, terutama saat jam makan siang. Aroma masakan rumahan yang lezat menyambut siapa saja yang membuka pintu kaca,
menciptakan suasana hangat dan bersahabat. Lantai atas adalah pusat operasional cateringnya, dengan dapur profesional yang lebih besar dan kantor administrasi kecil. Andini sendiri bukan lagi wanita berwajah sendu yang bersembunyi di balik daster. Di usianya yang menginjak 37, ia justru tampak lebih bersinar. Hari itu, ia mengenakan blus batik modern yang pas di badan dan celana bahan berwarna hitam. Rambutnya ditata rapi. Ia bergerak dengan gesit di restorannya, memberikan arahan kepada para pegawainya dengan senyum ramah namun tegas. Ia menyapa pelanggan tetap dengan nama, menanyakan kabar keluarga mereka, membuat restorannya terasa seperti rumah kedua bagi banyak orang. Kesulitan hidup telah menempanya menjadi baja, tetapi tidak menghilangkan kehangatan hatinya. "Ma, total pesanan catering untuk acara besok sudah aku rekap." Sebuah suara remaja memanggilnya. Andini menoleh dan tersenyum. Rian, putranya, kini telah tumbuh menjadi seorang remaja laki-laki berusia 12 tahun yang tinggi dan tampan. Seragam SMP-nya masih melekat di badan. Sepulang sekolah, Rian memang sering langsung ke restoran untuk membantu ibunya. Bukan karena disuruh, tapi karena ia bangga menjadi bagian dari apa yang telah ibunya bangun. Ia cekatan di meja kasir. Kemampuan matematikanya yang bagus sangat membantu. "Makasih ya, sayang. Coba Mama lihat," kata Andini sambil memeriksa tablet di tangan Rian. Tepat saat itu, pintu restoran terbuka dan seorang pria tinggi tegap dengan kemeja biru yang lengannya digulung hingga siku melangkah masuk. Wajahnya tampan dan teduh. Senyumnya langsung terkembang saat melihat Andini dan Rian. Dia adalah David, seorang arsitek sukses yang memulai perkenalannya dengan Andini sebagai pelanggan setia opor ayamnya. "Wah, lagi sibuk sekali." "Ya, duo manajer ini," sapa David dengan hangat. "Om David," seru Rian ceria. Ia sudah sangat akrab dengan David. David mengacak rambut Rian dengan gemas. "Sudah makan, jagoan?" tanyanya, sebelum beralih menatap Andini dengan tatapan penuh kekaguman. "Kamu hebat seperti biasa, Din." David adalah antitesis dari Baskara. Ia bertemu Andini 2 tahun lalu, tertarik bukan hanya pada masakannya, tetapi pada semangat juang dan ketulusan yang terpancar dari mata wanita itu. Ia tidak peduli dengan masa lalu Andini. Justru, ia mengagumi cara Andini bangkit dari keterpurukan. Bagi Rian, David adalah sosok ayah yang selama ini hilang. Seorang pria yang mengajarinya bermain basket, membantunya mengerjakan PR matematika yang sulit, dan yang terpenting, menatap ibunya dengan cinta dan rasa hormat yang tulus. Hanya memastikan semuanya beres. "Fit, kamu mau makan siang? Opor hari ini enak sekali," tawar Andini. "Tentu. Tapi setelah itu, aku culik kamu sama Rian sebentar. Ada yang mau aku tunjukkan," kata David misterius. Di tengah kehangatan dan hiruk-pikuk, dapur cinta, dunia Andini terasa penuh dan lengkap. Ia memiliki Rian, bisnis yang ia bangun dengan tangannya sendiri, dan seorang pria baik hati yang mencintainya tanpa syarat. Sementara itu, di belahan kota yang lain, di sebuah apartemen mewah yang terletak di puncak gedung pencakar langit, dunianya terasa sangat berbeda. Baskara menatap pantulan dirinya di jendela kaca yang besar. Pria berusia 40 tahun itu tampak lelah. Garis-garis halus mulai muncul di sekitar matanya. Bukan karena tawa, melainkan karena stres. Setelan mahalnya terasa sedikit longgar. Berat badannya turun. Karirnya di perusahaan properti tidak lagi secemerlang dulu. Setelah beberapa proyek besar gagal dan persaingan semakin ketat, posisinya stagnan. Ia kehilangan sentuhan emasnya. "Baskara, kamu dengar aku tidak, sih?" Suara melengking Fiona memecah lamunannya. Fiona, istrinya, berdiri di tengah ruangan dengan tangan terlipat di dada. Ia masih cantik, tetapi kecantikan itu kini tampak kaku dan dingin, terawat oleh serangkaian perawatan mahal yang terus menguras rekening bank mereka. Wajahnya yang dulu memancarkan gairah kini selalu cemberut dan penuh tuntutan. "Aku dengar, Vio. Aku bilang, kita tidak bisa liburan ke Eropa bulan depan. Ada pembayaran besar untuk apartemen ini," jawab Baskara dengan nada letih. "Aku tidak mau tahu. Teman-temanku semua pergi. Kamu mau aku malu?"
Untuk apa aku menikah denganmu kalau hidupku jadi susah begini? Cerca Fiona. Hidup susah? Lihat sekelilingmu. Vio. Tas-tas ini, perhiasan ini, apartemen ini. Semua ini butuh uang. Balas Baskara. Suaranya mulai meninggi. Ya memang. Makanya cari uang yang lebih banyak. Kenapa sekarang kamu jadi payah begini? Lihat teman-temanku. Suami mereka bisa membelikan apa saja. Fiona berjalan mendekat. Tatapannya sinis. Aku lihat di media sosial. Loh, si Andini, mantan istrimu yang kuno itu, sekarang katanya punya restoran besar. Lucu, ya? Dulu kamu bilang dia membosankan. Sekarang dia malah lebih sukses darimu. Kata-kata itu adalah tamparan paling keras bagi Baskara. Sebuah hinaan yang menyakitkan karena mengandung kebenaran. Fakta bahwa Fiona yang mengatakannya membuat luka itu terasa semakin dalam. Gairah dan kehidupan baru yang dulu ia dambakan bersama Fiona ternyata hanyalah sebuah ilusi. Yang nyata adalah tekanan finansial yang tak berkesudahan, pertengkaran harian, dan rasa hampa yang luar biasa. Wanita yang ia puja karena kecantikannya kini menjadi sumber stres terbesarnya. Fiona mendengus kesal melihat Baskara hanya diam. Terserah. Kalau kamu tidak bisa membawaku ke Eropa, aku akan cari cara sendiri. Ancamnya sambil menyambar tas tangan dari atas sofa dan membanting pintu apartemen dengan keras. Baskara tidak mencegahnya. Ia hanya terduduk lemas di sofa yang mahal namun terasa dingin itu. Ia sendirian di tengah kemewahan yang terasa seperti penjara. Ia memejamkan mata, dan bayangan yang muncul bukanlah wajah Fiona yang glamor, melainkan wajah Andini yang tersenyum tulus saat menyajikan nasi goreng buatannya, dan tawarian yang menunjukkan gambar mobil balap. Sebuah kehangatan yang telah ia buang dengan tangannya sendiri, dan kini ia merindukannya sampai terasa sakit. Kehidupan pernikahan Baskara dan Fiona yang sudah retak akhirnya pecah berkeping-keping beberapa bulan kemudian. Pemicunya adalah sebuah surat peringatan dari bank. Baskara, dalam usahanya untuk terus memenuhi gaya hidup Fiona yang tak terkendali, telah mengambil PIN dengan agunan aset perusahaannya tanpa perhitungan yang matang. Sebuah proyek besar yang ia harapkan bisa menutupi semuanya gagal total di tengah jalan. Ia tidak hanya kehilangan uang, tetapi juga kepercayaan dari atasannya. Posisinya di perusahaan terancam, dan bonus akhir tahun yang selalu menjadi andalan kini lenyap. Malam itu, ia pulang ke apartemen dengan membawa kabar buruk itu. Ia berharap bisa menemukan sedikit simpati dari istrinya. Namun, yang ia dapatkan adalah reaksi yang sebaliknya. Apa? Jadi maksudmu kita tidak punya uang lagi? Pekik Fiona. Wajahnya pucat bukan karena simpati, melainkan karena panik memikirkan nasib gaya hidupnya. Bukan tidak punya uang, Vio. Tapi kita harus berhemat. Sangat berhemat. Mungkin kita harus pindah dari apartemen ini dan menjual beberapa asetmu. Jelas Baskara dengan suara berat. Mata Fiona membelalak ngeri. Menjual tasku? Perhiasanku? Pindah dari sini? Kamu sudah gila. Ini satu-satunya cara agar kita tidak bangkrut. Aku tidak mau tahu, teriak Fiona. Aku menikahimu untuk hidup enak, Baskara, bukan untuk hidup susah. Aku tidak pernah mendaftar untuk ini. Pertengkaran itu adalah yang terburuk yang pernah mereka alami. Tidak ada lagi cinta atau kepura-puraan. Yang ada hanya tuduhan dan kekecewaan. Keesokan harinya, saat Baskara pulang dari kantor setelah melalui hari yang berat, ia menemukan sisi lemari pakaian Fiona sudah kosong. Tas-tas desainer, sepatu-sepatu mahal, dan semua perhiasannya lenyap. Di atas meja rias, tergeletak sebuah surat singkat dan sebuah surat gugatan cerai. Baskara, aku tidak bisa hidup seperti ini. Kita sudah selesai. Pengacaraku akan menghubungimu. Fiona. Begitu saja. Wanita yang membuatnya membuang keluarganya, kini meninggalkannya saat ia berada di titik terendah. Tanpa pamit, tanpa penyesalan. Baskara tertawa. Tawa yang terdengar lebih seperti isak tangis yang pilu. Ironis. Dulu ia meninggalkan Andini dengan cara yang dingin. Kini ia ditinggalkan dengan cara yang sama persis. Karma memang ada. Dan kini ia sedang menertawakannya. Hari-hari berikutnya adalah neraka.
Ia kehilangan pekerjaannya, ditinggalkan istrinya, dan terpaksa menjual apartemen mewah itu untuk menutupi utang-utangnya. Ia pindah ke sebuah rumah kontrakan kecil di pinggir kota, sebuah tempat yang membuatnya semakin terhina setiap kali ia membandingkannya dengan kehidupannya yang dulu. Dalam kesendirian dan keputusasaannya, ia mulai melakukan sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Ia mencari tahu tentang Andini. Ia membuka media sosial dan mengetik nama, Dapur Cinta Andini. Apa yang ia lihat adalah sebuah pukulan telak yang membuatnya sesak napas. Ia melihat foto-foto restorannya yang selalu ramai. Ia membaca ulasan-ulasan pelanggan yang memuji masakan dan pelayanan di sana. Ia melihat foto Andini menerima sebuah penghargaan sebagai pengusaha UKM inspiratif. Di foto itu, Andini tampak begitu cantik dan berwibawa. Senyumnya memancarkan kebahagiaan sejati. Lalu, ia menemukan akun pribadi Andini. Hatinya semakin hancur. Ia melihat foto-foto liburan Andini, Rian, dan pria bernama David itu. Mereka tampak seperti keluarga yang sempurna. Di sebuah foto, David sedang menggendong Rian di pundaknya di sebuah pantai. Keduanya tertawa lepas. Di foto lain, mereka bertiga sedang merayakan ulang tahun Rian, dengan kue besar dan senyum bahagia. Rian, putranya itu, tampak begitu bahagia dan terawat. Ia bukan lagi anak kecil yang menatapnya dengan bingung, melainkan seorang remaja yang percaya diri. Setiap foto adalah belati yang menusuk jantungnya. Ia membandingkan senyum tulus di wajah mereka dengan senyum palsu yang ia dan Fiona pamerkan selama ini. Ia menyadari sebuah kebenaran yang mengerikan. Ia tidak hanya kehilangan seorang istri yang membosankan. Ia telah kehilangan seorang partner hidup yang setia. Seorang wanita dengan potensi luar biasa yang ia butakan oleh egonya sendiri. Ia telah menelantarkan seorang putra yang kini tumbuh menjadi remaja hebat di bawah asuhan pria lain. Kehidupan berwarna yang ia kejar ternyata hanyalah kilau semu yang membuatnya kehilangan pelangi yang sesungguhnya. Penyesalan yang luar biasa besar menyesakkan dadanya. Rasa rindu pada Rian, pada masakan Andini, pada kehangatan rumah mereka yang dulu, kini menjadi siksaan yang tak tertahankan. Dalam kegelapan kamarnya yang sempit, sebuah ide gila mulai terbentuk. Sebuah harapan tipis yang ia pegang erat-erat. Ia harus bertemu mereka. Ia harus meminta maaf. Ia harus mencoba memperbaiki semuanya. Mungkin masih ada kesempatan. Mungkin ia bisa menjadi bagian dari hidup Rian lagi. Dengan dalih, demi anak, ia berharap bisa membuka kembali pintu yang telah ia banting dengan keras 5 tahun yang lalu. Dengan sisa uang yang ia miliki, ia menyewa sebuah motor dan mencari alamat rumah baru Andini yang ia dapatkan dari seorang kenalan lama. Didorong oleh penyesalan dan keputusasaan, ia menuju ke sana, tidak menyadari bahwa pintu yang ia tuju bukan hanya tertutup, tetapi sudah terkunci rapat dari dalam. Rumah baru Andini tidak semegah apartemen Baskara dulu, tetapi jauh lebih terasa seperti sebuah rumah. Terletak di sebuah kompleks perumahan yang asri, rumah itu memiliki taman kecil yang terawat di bagian depan dan desain modern minimalis yang hangat. Sentuhan tangan David sebagai arsitek terlihat jelas. Dari luar, rumah itu memancarkan aura ketenangan dan kebahagiaan. Baskara memarkir motor sewaannya di seberang jalan, memandangi rumah itu dengan perasaan campur aduk. Ia mengenakan kemeja yang sedikit kusam dan celana jeans yang warnanya sudah pudar. Penampilannya sangat kontras dengan citra dirinya yang dulu selalu necis dan sempurna. Ia tampak seperti orang asing yang tersesat, bukan mantan kepala keluarga yang pernah memiliki segalanya. Selama hampir setengah jam ia hanya duduk di atas motor, ragu-ragu, mencoba mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya. Akhirnya, dengan napas berat, ia turun dari motor dan berjalan menyeberangi jalan. Setiap langkah terasa begitu berat, seolah kakinya terikat pada beban penyesalan masa lalunya. Ia berdiri di depan gerbang kayu yang elegan itu, tangannya terangkat lalu turun lagi beberapa kali, sebelum akhirnya ia menekan bel. Suara bel yang merdu terdengar dari dalam, disusul suara langkah kaki. Pintu terbuka. Di sana, berdiri Andini. Waktu seolah berhenti sejenak. Andini menatapnya, tidak dengan amarah atau kebencian seperti yang Baskara perkirakan. Ekspresinya lebih kepada keterkejutan yang tenang,
disusul oleh seulas rasa lelah, seolah melihat hantu dari masa lalu yang ia kira sudah terkubur selamanya. Ia tampak sehat dan segar, hanya mengenakan kaos oblong sederhana dan celana santai, namun aura percaya dirinya begitu kuat. "Baskara?" sapanya. Suaranya datar. "Ada apa?" Melihat Andini yang begitu tenang membuat semua kalimat yang telah Baskara susun di kepalanya buyar seketika. Ia tergagap. "Andini, aku perlu bicara." "Kurasa tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan," jawab Andini dingin. Tangannya masih memegang gagang pintu, tidak berniat mempersilakannya masuk. "Tolong, Din. Sebentar saja. Aku mohon," kata Baskara. Nadanya kini terdengar memelas. Andini menatapnya sejenak, lalu menghela napas panjang. Ia sedikit membuka pintu. "Di teras saja." Baskara mengangguk dan melangkah masuk ke teras yang bersih dan nyaman. Ia duduk di salah satu kursi rotan, merasa sangat tidak pada tempatnya. Andini tetap berdiri, melipat tangannya di dada, menjaga jarak. Aku minta maaf." Baskara memulai, suaranya bergetar. "Aku tahu kata maaf tidak akan bisa mengubah apapun. Tapi aku benar-benar menyesal. Din, aku buta. Aku bodoh. Aku telah menyia-nyiakan hal terbaik dalam hidupku." Ia menatap Andini dengan mata berkaca-kaca. "Aku sudah kehilangan segalanya. Fiona, dia sudah meninggalkanku. Pekerjaanku juga hancur. Aku pantas menerima semua ini." Andini hanya diam mendengarkan. Wajahnya tanpa ekspresi. Melihat tidak ada reaksi, Baskara memainkan kartu terakhirnya. "Tapi ini bukan tentang aku, Din. Ini tentang Rian. Aku merindukannya. Setiap hari aku memikirkannya. Aku ingin menjadi bagian dari hidupnya lagi. Aku ingin memperbaiki hubunganku dengannya. Tolong, beri aku kesempatan. Demi Rian." Saat itulah, pintu di belakang Andini kembali terbuka. David keluar, mengenakan celana pendek dan kaos santai. Ia melihat Baskara, lalu menatap Andini. Tanpa banyak bicara, ia melangkah dan berdiri di samping Andini. Tangannya dengan protektif merangkul bahu wanita itu. Kehadirannya yang solid dan tenang menjadi tameng bagi Andini. "Maaf, ada apa ini?" tanya David dengan suara berat namun sopan. Baskara menatap David dengan tatapan iri dan kalah. Pria ini memiliki semua yang telah ia buang. Saya ayahnya Rian. Saya hanya ingin meminta kesempatan untuk bertemu dengannya," jawab Baskara. Suaranya kini terdengar lemah. "Rian ada di dalam," kata David datar. "Tapi saya rasa, keputusan ada di tangan Rian sendiri." Seolah dipanggil oleh takdir, Rian muncul di ambang pintu. Ia penasaran mendengar ada keributan. Ia melihat Baskara, pria asing yang familiar itu, duduk di teras rumahnya dengan wajah memelas. Rian kini jauh lebih tinggi, rahangnya mulai tegas, tatapannya tajam dan cerdas. Ia tidak lagi memiliki kepolosan seorang anak 7 tahun. Ia menatap Baskara, lalu beralih ke ibunya yang dirangkul oleh David. Ia melihat semua kepingan teka-teki itu dengan jelas. Baskara melihat Rian dan matanya berbinar penuh harap. "Rian, ini Papa, Nak." Rian tidak menjawab. Ia hanya terus menatap Baskara dengan tatapan yang sulit diartikan. Ia melangkah maju perlahan, melewati Andini dan David, hingga ia berdiri beberapa langkah di depan Baskara. Seluruh harapan Baskara kini tertumpu pada remaja laki-laki yang berdiri di hadapannya. Pintu masa depannya seolah bergantung pada kata-kata yang akan keluar dari mulut putranya. Seluruh alam semesta seolah menahan napas, terpusat pada momen hening di teras itu. Baskara menatap Rian dengan tatapan penuh harap. Matanya yang memerah memohon belas kasihan dan pengakuan. Baginya, Rian adalah satu-satunya jembatan yang tersisa untuk menebus masa lalunya. Satu-satunya tiket untuk keluar dari neraka penyesalan yang ia ciptakan sendiri. Ia melihat putranya, darah dagingnya, dan berharap menemukan secercah kerinduan atau setidaknya sisa-sisa ikatan yang pernah ada. Namun, mata yang balas menatapnya bukanlah mata seorang anak kecil yang merindukan ayahnya. Itu adalah mata seorang remaja yang telah melihat terlalu banyak,
yang telah belajar tentang kekecewaan terlalu dini. Tatapan Rian tidak mengandung kebencian yang meledak-ledak, melainkan sesuatu yang jauh lebih mematikan, ketenangan yang dingin dan jarak yang tak terseberangi. Rian melirik sekilas ke arah ibunya, melihat tangan David yang kokoh di bahu Andini, sebuah gestur perlindungan yang sederhana namun syarat makna. Ia melihat ketenangan di wajah ibunya, sebuah ketenangan yang diperjuangkan dengan susah payah. Lalu, ia kembali menatap pria di hadapannya. Pria yang ia panggil, Papa, dalam ingatan masa kecilnya yang samar, namun kini terasa begitu asing. Baskara mencoba tersenyum, senyum yang tampak menyedihkan dan gemetar. Rian, Papa tahu Papa salah. Papa ingin memperbaiki semuanya. Untukmu. Keheningan pecah oleh suara Rian. Suaranya tidak lagi cempreng seperti anak kecil, melainkan suara remaja yang mulai berat dan mantap. Memperbaiki apa? Tanya Rian, nadanya datar. Pertanyaan itu membuat Baskara tertegun. Memperbaiki hubungan kita. Papa ingin menjadi ayahmu lagi. Rian menggelengkan kepalanya perlahan. Sebuah senyum tipis yang sama sekali tidak mengandung kebahagiaan tersungging di bibirnya. Anda terlambat, katanya. Penggunaan kata, Anda, terasa seperti sebuah tamparan keras bagi Baskara, menciptakan jarak formal yang tidak pernah ada sebelumnya. Dulu, Rian melanjutkan, suaranya tetap tenang namun setiap katanya tajam seperti pecahan kaca. Saat aku masih kecil, aku butuh seorang ayah. Aku butuh seseorang untuk mengajariku naik sepeda. Tapi Om David yang melakukannya. Aku butuh seseorang untuk datang ke acara pengambilan rapor. Tapi Mama yang selalu datang sendirian. Sampai akhirnya ada Om David. Aku butuh seorang ayah saat anak-anak lain mengejekku karena tidak punya ayah. Tapi yang memelukku dan mengatakan semuanya akan baik-baik saja adalah Mama. Setiap kalimat adalah sebuah fakta yang tak terbantahkan. Sebuah pengingat akan semua momen penting dalam hidup Rian di mana Baskara tidak pernah ada. Anda tahu, kata Rian lagi. Tatapannya menusuk lurus ke mata Baskara. Selama bertahun-tahun, aku bertanya-tanya apa salahku sampai Papa pergi. Aku pikir aku anak yang nakal. Aku pikir aku tidak cukup baik. Tapi kemudian aku sadar, masalahnya bukan padaku. Masalahnya ada pada Anda, yang tidak pernah benar-benar tahu apa arti menjadi seorang ayah. Baskara ingin menyela, ingin membela diri, tetapi lidahnya terasa keluh. Semua yang dikatakan Rian adalah kebenaran yang telanjang. Sekarang, hidup kami sudah baik-baik saja. Rian menunjuk dengan dagunya ke arah Andini dan David. Mama bahagia. Aku bahagia. Kami punya keluarga. Keluarga yang sesungguhnya. Keluarga yang dibangun di atas rasa hormat dan kehadiran, bukan di atas janji-janji kosong. Ia melangkah lebih dekat. Suaranya kini sedikit merendah, lebih personal, dan itu justru membuatnya semakin menyakitkan. Jadi, saat Anda datang ke sini sekarang, dengan wajah memelas, meminta kesempatan kedua dengan alasan, demi aku. Maaf, Om. Rian menggunakan panggilan itu lagi, kali ini dengan penekanan yang jelas. Kebahagiaan Mama dan aku bukan lagi urusan Om. Anda sudah kehilangan hak untuk itu sejak lama. Setelah mengucapkan kalimat terakhirnya, Rian berbalik badan. Ia tidak menunggu jawaban. Ia berjalan kembali ke sisi ibunya, berdiri tegak di antara Andini dan David, seolah menegaskan posisinya di dalam benteng keluarga yang baru dan kokoh itu. Kata-kata Rian menjadi putusan final yang menghancurkan sisa-sisa harapan Baskara. Penolakan dari Andini mungkin bisa ia terima, tetapi penolakan dari putranya sendiri, yang diucapkan dengan kedewasaan yang begitu menusuk, adalah hukuman yang paling berat. Kini giliran Andini yang angkat bicara. Ia melepaskan diri dari rangkulan David dan melangkah maju satu langkah, menatap Baskara bukan lagi dengan tatapan dingin, melainkan dengan seulas kasihan. Dengar, Baskara, katanya lembut, namun tegas. Aku tidak membencimu. Amarah itu sudah lama hilang, tergantikan oleh rasa syukur. Karena jika kamu tidak pergi, aku tidak akan pernah menemukan kekuatan yang aku miliki sekarang. Aku tidak akan pernah membangun dapur cinta. Dan aku tidak akan pernah bertemu David. Ia berhenti sejenak,
membiarkan kata-katanya meresap. Pintu itu, katanya sambil menunjuk ke arah gerbang, sudah lama tertutup dan terkunci. Bukan karena kebencian, tapi karena kami sudah membangun kehidupan baru di baliknya. Kehidupan yang tidak lagi memiliki ruang untukmu. Ia mengulurkan tangan ke arah David dan Ryan. Kebahagiaan kami ada di sini, sekarang, di dalam rumah ini. Aku harap kamu juga bisa berhenti melihat ke masa lalu dan mulai mencari kebahagiaanmu sendiri, dengan caramu sendiri. Itu adalah kata-kata perpisahan yang paling elegan sekaligus paling telak. Tidak ada teriakan, tidak ada makian. Hanya sebuah penegasan yang tenang bahwa babak kehidupannya telah benar-benar berakhir. Tanpa berkata apa-apa lagi, Andini berbalik. Bersama David di satu sisi dan Ryan di sisi lainnya. Mereka bertiga berjalan masuk ke dalam rumah. Pintu kayu yang kokoh itu tertutup dengan pelan di depan wajah Baskara, menghasilkan bunyi, klik, yang lembut namun terdengar seperti dentuman akhir sebuah riwayat di telinganya. Baskara terpaku di tempatnya, menatap pintu yang tertutup rapat itu. Pintu kebahagiaan yang pernah menjadi miliknya, kini tertutup untuk selamanya. Ia sendirian di teras yang terasa asing, di bawah langit senja yang mulai menggelap. Ia tidak ditolak dengan amarah. Ia hanya ditinggalkan oleh masa lalu yang telah melangkah maju tanpanya. Dengan bahu yang terkulai dan langkah yang gontai, ia berjalan keluar dari gerbang, kembali ke motor sewaannya. Saat ia menyalakan mesinnya, ia melirik sekali lagi ke arah rumah itu. Dari jendela, ia bisa melihat siluet 3 orang yang sedang tertawa bersama di ruang keluarga yang hangat. Sebuah pemandangan keluarga bahagia yang sempurna. Pemandangan surga yang telah ia buang. Ia memutar gas motornya dan melaju pergi, menjauh dari kehidupan yang seharusnya menjadi miliknya, menuju masa depan yang kosong dan penuh penyesalan. Ia akhirnya mengerti. Beberapa pintu, sekali kau tutup dengan tanganmu sendiri, tidak akan pernah bisa kau buka kembali.